Halo, halo, halo. Balik lagi bareng kita Delima, Dio, Elo, Fadel, Meilana, Renata di EA Podcast. Hai guys, selamat pagi, sore, malam, dan kapanpun deh kalian lagi dengerin podcast kita kali ini. Semoga setelah dengerin bisa langsung dapat info yang daging. Amin ya rabbal alamin. Tapi gimana deh? How are you guys today, Besti Via? Apakah good or no? Alhamdulillah ya baik. Iya, karena emang harus semangat ya, karena mendekati UAS, semangat belajar. Betul banget. Tapi ini tuh Depok tuh lagi gerah atau gimana sih jujur? Ini tuh gerah gara-gara Depoknya panas atau kita mau angkat topik yang hot nih? Ini yang kedua deh. Wow, tapi jujur sebelum kita join nih, gue mau kasih kisi-kisi deh. Jadi kita akan bakal ngangkat topik dari salah satu komedi Big Four. Nah, yang ada Del-Delnya itu loh. Fadel. Kok Fadel sih? Deloi. Oh, Deloi. Nah, tapi sebelum kita join ke dagingnya nih, Besti Via udah pada tahu kan pasti mengenai revolusi industri. Tahu dong. Tahu. Tapi tahu nggak kita udah revolusi industri yang keberapa? 3, 3 tambah 2 5. Bener banget. Jadi di Revdus kelima ini itu lebih menekankan kepada pendekatan manusia dan juga teknologi kecerdasan buatan. Tuh nyenggol-nyenggol AI lagi kan. Tapi kalian udah tahu belum sih apa itu AI? Waduh, apa tuh? belum lagi. Spill aja. AI atau kecerdasan buatan itu adalah teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Iya bener banget. Ya tujuannya itu untuk mendampingi manusia. Oh, jadi kayak jadi clone-nya manusia gitu ya. Mirip-mirip. Teman. Nah, aplikasi apa yang sering kalian gunakan? Spotify. Aku Spotify. Netflix. Dia Netflix, Spotify, YouTube. Nah, kalian tahu nggak sih guys, aplikasi Spotify tiap kita dengerin lagu kayak shuffle gitu kayak kok nih lagu sesuai kita banget nih. Sumpah, gitu. jangan bilang itu AI. Bener banget. Itu adalah contoh dari penggunaan AI, yaitu namanya predictive AI. Predictive AI. Jadi kayak memprediksi gitu ya. Iya, dia bener ya. banget. Tapi ada lagi yang selain predictive AI tuh. Kalian pernah pakai ChatGPT nggak? Aduh. Jujur. Kalau itu sering sih. Pernah sih. Nge-spill tuh ya. Nah, ChatGPT itu juga salah satu dari penggunaan AI yang namanya generative AI. Jadi dia tuh kayak butuh data yang lebih banyak dibanding predictive AI yang berdasarkan keseharian kita gitu guys. Jadi generative AI itu bisa menghasilkan teks, gambar, musik dan juga kode program. Bener tertentu. banget. Menarik. Tapi jujur nih Renata, dari penjelasan yang kamu kasih kan AI itu masih kayak ngawang di atas banget ya. Mungkin kita kerucutkan kali ya. Tapi bisnis kamu tuh tahu nggak sih kalau semisal AI itu bisa dipakai di bisnis tahu. Iya, dan banyak manfaat dan juga kegunaannya. Tapi kalau udah kita ngomong banyak kegunaannya, pasti ada penyalahgunaan di dalamnya. Nah, kayak kasus yang akan kita omongin dan sempat ramai pada waktu itu tuh. Mungkin langsung aja di Yes, spill betul. kali Langsung ya. aja kita spill ya kasus hot yang menyangkut instansi terkenal Deloitte ini. Jadi basically kasus ini tuh melibatkan Deloitte waktu mereka tuh bikin laporan untuk DER alias Department of Employment and Workplace Relationship. Kalau di Indonesia sih ini tuh mirip-mirip kayak Kementerian Ketenagakerjaan. Oh wait, tapi sampai kementerian pun ikut terlibat juga ya berarti? Iya bener banget Del. Jadi pemerintah Australia melalui DUAR itu punya program kesejahteraan sosial nih. Nah dibuatlah suatu sistem kepatuhan namanya Target Compliance Framework atau disingkat TCF. Oh, TCF. Iya, fungsinya kayak memantau gitulah apakah penerima bantuan pendapatan ini memenuhi kewajiban mereka kayak sembari nyari kerja juga. Oh, kayak CCTV gitu ya jadi ya. Bener banget Dio. Tapi gimana tuh kronologinya sampai Deloitte terlibat? Oke, kita langsung masuk ke kronologinya aja ya. Boleh. Jadi Deloitte kan ditunjuk oleh DUAR untuk melakukan peninjauan terhadap TCF tadi dan ngasih rekomendasi terkait program tersebut. Namun waktu laporan itu dipublikasiin nih, seorang akademisi bernama Christopher Roach. Nama Christopher Roach. Oke. Iya, dia pas baca nemuin kejanggalan nih. Bentar. Jujur Janggal. Iya, ada kejanggalan di referensi yang digunakan. Jadi referensi yang digunain itu nggak pernah ditemuin keberadaannya. Ya ampun. Fiktif gitulah. Oh, jadi kayak novel fiktif ya. Bener. Nah, kemudian ia laporin lah ke DUAR dan Australian Financial Review. Nah, Deloitte sempat menyampaikan permintaan maaf lah dan ngaku memang ada kesalahan referensi. Tapi dia nggak ngaku itu karena AI. Oh my god. Dia cuma minta maaf doang ada kesalahan tapi nggak kalau dia pakai AI. Bener, ternyata mereka pakai AI. Itu mah apa gunanya minta maaf kalau nggak mau ngaku? Setuju.
Nah, setelah mendapat bentahan dan desakan nih dari pihak-pihak lain, akhirnya mereka ngaku lah emang ada kesalahan penggunaan di referensi karena AI. Nah, dalam versi yang terbaru nih yang udah Iya, direvisi, iya. barulah mereka mengakui penggunaan AI itu. Baru Agak nunggu, telat harus ya nunggu ngakunya. desakan dulu. Iya telat banget. Bener banget. Jujur parah. Jujur. Nah tapi nih ya Besti Via, sekarang kan kita tuh udah tahu ya kronologi kasusnya dari yang udah dikasih tahu sama Gio. Tapi kalian tuh wondering gak sih gimana teori etika administrasi memandang kasus ini? Coba cepat sekarang spill sekarang juga karena aku kepo. Jadi nih ya Bes, kalau misalnya menurut teori deontologi, yang mana teori ini menekankan kepada kepatuhan terhadap aturan, apa yang dilakukan sama Deloitte ini tuh tetap gak etis. Meskipun nih ya, pada akhirnya laporan yang Deloitte bikin itu memang masih bisa diklaim bener sih sebagian ya kan. Tapi proses selama dia bikin dan juga menyampaikan laporan ini tuh gak accountable, jadi tetap gak etis. Nah, gak cuma dari teori deontologi doang nih Bes, ada juga pandangan dari teori util. Bentar, apa? Kutil? Bukan, Oh. tapi teori utilitarianisme, Oh, alah. teori yang fokusnya melihat kepada kebermanfaatan untuk orang banyak. Nah, kasusnya si Deloitte ini tuh gagal juga pada akhirnya untuk memenuhi teori utilitarianisme, karena bukannya memberikan kebermanfaatan yang luas gitu kan. Sebaliknya penggunaan AI di sini tuh malah membawa petaka buat Deloitte itu sendiri ya kan. Dan selain itu ya Bes, kalau menurut Virtue Ethics, Deloitte ini gagal mengajarkan budaya organisasi untuk menjunjung nilai integritas, akuntabilitas dan juga prudence, kehati-hatian. Nah, sebelum lanjut aku mau nanya ke kalian semua. Kalian kalau misalnya pakai ChatGPT langsung kopas atau dicek dulu? Waduh. Jujur pernah langsung copy langsung paste. Pernah ya. No, Bukan no. sering. Bahaya. Pasti nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Jadi penggunaan AI itu ada batasannya dan juga ada manajemennya. Yang pertama tuh kita nggak boleh menggunakan AI untuk mengambil keputusan-keputusan yang dampaknya itu besar. Lalu yang kedua kita juga nggak boleh menggunakan AI untuk memanipulasi konsumen dalam bisnis ya. Dan juga kita tuh dalam menggunakan AI kita tuh harus merecek kembali, kita harus memastikan bahwasannya data yang kita gunakan oleh AI itu tervalidasi gitu. Dan juga kita nih sebagai running bisnis, kita tuh harus memastikan bahwasannya penggunaan AI yang kita gunakan tuh explainable, bisa dijelaskan, jangan kayak Deloitte tadi. Dan juga kita tuh harus memastikan bahwasannya internal perusahaan kita itu harus mengerti penggunaan AI secara etis, nggak cuma teknis doang gitu. Setuju banget. Tapi tadi kan Gio udah ngejelasin, Mei juga udah. Tapi aku jadi kepo deh. Ada nggak sih regulasi di Indonesia yang membahas ini, yang membahas mengenai atau berkaitan lah dengan kasus dari Deloitte ini? Oke, jadi kalau misalkan regulasi di Indonesia itu sayangnya belum ada yang mengatur secara spesifik Oh tentang my AI God. gitu. Nah, tapi ada nih yang mirip, ada 3. Oke, what's that? Yang pertama itu surat edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial. Tapi ini tuh hanya sebagai pedoman atau saran aja gitu. Jadi hukumannya nggak ada dong? Iya, betul sekali. Oh my God. Nah, lalu selanjutnya Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, ini itu lumayan nyambung tapi belum secara spesifik nih menyambungkan dengan sistem AI itu sendiri. Ya ampun. Gitu. Lalu yang terakhir Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik ini juga sama, belum menyangkut tentang AI secara spesifik juga gitu. Oh, PR-nya banyak ya Indonesia ya. Soalnya Indo tuh perlu ya ada yang namanya regulasi etika penggunaan AI. Benar. Regulasi human checking Benar. atas AI. Dan akuntabilitas penggunaan AI itu sendiri. Benar, karena biar nggak terjadi lagi hal seperti ini ya. Karena Betul jujur, banget. kalau kayak gitu jadi kepercayaan publik itu jadi berkurang ke perusahaan itu. Betul Dan bisa aja merugikan kita ya. Yes, Setuju. betul. Nah tapi jujur nih, kita udah ngebahasnya dari awal mengenai revolusi industri, terus juga AI, terus juga storytelling Gio yang super seru dan juga analisis yang super detail serta saran-saran Vale yang super membangun ya, jujur ya. Tapi kalau hawanya udah kayak gini, artinya kita harus say goodbye gak sih? Sedih. Tapi it's okay, kita bakalan balik lagi ke sini di tempat ini yang pastinya kita bakal membawa topik yang lebih lebih genggong, lebih cang-cincong lagi untuk dibahas gak sih? Nggak sabar. Ya makanya so kita Delima, Dio, Elo. Fadel. Meilana. Renata. signing out. Bye bye guys.